Pasca Lebaran, kasus perceraian di Bojonegoro meningkat. Motif suami bunuh istri di Tuban karena sang istri minta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro rame-rame mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setempat usai perayaan Hari Lebaran tahun ini. Rata-rata yang mengajukan perkara gugatan cerai merupakan pekerja di luar daerah yang sedang pulang ke kampung halamannya. Data di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro selama minggu pertama masuk kerja usai libur Lebaran tercatat ada sebanyak 134 perkara cerai yang diterima. Jumlah tersebut melonjak tajam dibanding hari biasa, bahkan dalam sehari petugas bisa menerima lebih dari 50 berkas perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sementara itu, selama bulan Januari hingga April tahun ini, tercatat ada sebanyak 852 warga yang mengajukan cerai. Di antaranya 642 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, serta 210 cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, jika jumlah perkara cerai meningkat dibandingkan 4 bulan pertama pada tahun 2023 kemarin. Menurutnya, usai libur Lebaran jumlah perkara cerai selalu meningkat. Hal itu lantaran para penggugat merupakan para urban atau pekerja pabrik alias perantau di luar kota, sehingga mereka pulang kampung sekalian mengajukan cerai ke pengadilan setelah sebelumnya ada masalah keluarga. Sementara penyebab utama tingginya tingkat perceraian disebabkan masalah pendidikan, yang efeknya pada pola pikir hingga ekonomi dan kemiskinan. 134 perkara. Dan itu ternyata memang trennya tidak turun tapi tetap naik. Rata-rata yang mengajukan itu memang kebanyakan yang terbesar para penggugat dan para tergugat itu yang kemarin mereka melakukan urbanisasi, kerja di kota, kemudian pas hari raya pulang kampung, ada masalah keluarga, sebelum pulang ke kota dia daftar dulu. Itu yang sering menjadi problem. Kalau melihat angka itu berarti persoalan yang paling dasar tetap sama, yaitu adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan, kemudian juga dengan pendidikan itu efeknya berakibat pada kemampuan untuk bertempur melawan kehidupan ini kurang tangguh sehingga muncul kemiskinan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri di Kabupaten Tuban akhirnya terungkap. Sang suami tega menghabisi nyawa sang istri akibat sakit hati lantaran sang istri meminta cerai dan sering meninggalkannya sendirian di rumah. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Mujiono, warga desa Pakis, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, untuk menjalani pemeriksaan. Kakek 65 tahun ini diamankan oleh petugas lantaran membunuh istrinya sendiri yang bernama Tamirah, 60 tahun. Dari hasil pemeriksaan, Mujiono mengaku membunuh sang istri dengan cara mencekik lehernya saat korban sedang tertidur pulas. Korban yang berteriak minta tolong membuat pelaku kalap dan membenturkan kepala korban ke tembok hingga meninggal dunia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun perasaan takut dan bingung terus menyelimuti pikirannya, sehingga ia menyerahkan diri ke kantor Polsek Gerabakan Tuban. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran sakit hati. Korban sering meninggalkan pelaku di rumah sendirian selama berbulan-bulan untuk menjenguk anak dan cucunya di Surabaya. Selain itu, korban juga minta cerai dan sering berselisih karena faktor ekonomi. Dikecewakan oleh korban sebanyak 2 kali. Yang pertama, pada saat dia si korban pergi ke rumah anaknya atau main ke Surabaya, dia ditanya, kalau ke Surabaya jangan lama-lama. Ya, dia menjawab, lama enggak urusan saya. Itu yang pertama. Setelah itu ditinggal sampai dalam kurun waktu 4 bulan. Kemudian kejadian yang kedua, dia ditinggal ke cucunya juga.
menurut pengakuan daripada pengakuan tersangka. Main di cucunya, ya mak, wahai arisan, ya. Arisan enggak urusan saya, kamu punya sepeda jual dan kamu ceraikan saya. Itu yang disampaikan ke penyidik dan berikut juga tadi yang disampaikan sendiri. Jadi untuk alasan dia, motifnya dia sampai tega membunuh istrinya, ya, dua hal itu yang disampaikan ke penyidik. Ekonomi dan masalah ekonomi dan masalah orang sakit hati karena dia sudah dikecewakan. Minta cerai dan dia ditinggal lama. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban terus meluas. Hingga April 2024, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini telah menjangkit ratusan anak, bahkan 3 diantaranya meninggal dunia. Penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Kabupaten Tuban terus meluas. Untuk mencegah peningkatan kasus, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah pemukiman warga. Salah satunya seperti terpantau di Perumahan Widengan, Kelurahan Kedongombo, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Petugas menyemprot seluruh area, baik rumah, halaman, saluran air, serta fasilitas umum. Fogging ini dilakukan setelah 8 warga setempat terjangkit DBD. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini terus menyebar dan mengalami lonjakan jumlah kasus. Keberadaannya terdeteksi hampir merata di seluruh wilayah kecamatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, hingga April 2024 ini, tercatat sedikitnya 313 anak terjangkit DBD. Penderita didominasi kalangan balita dan anak-anak usia 5-14 tahun. Bahkan 3 anak diantaranya meninggal dunia. Ketua RT 04 Perumahan Widengan, Afif Amrullah, mengatakan fogging yang digelar Dinas Kesehatan di lingkungannya merupakan yang kedua. Pihaknya mengajukan fogging lantaran 8 warganya terkena DBD. Sementara itu, penanggung jawab P3M Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Susilowati, mengatakan untuk mengantisipasi penyebaran DBD, sejumlah pemukiman yang terdeteksi endemik dilakukan pengasapan atau fogging. Tujuannya untuk memberantas nyamuk dewasa. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi agar warga menerapkan hidup sehat dan menghilangkan genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban beserta dengan tim Puskesmas Wire dan juga dari Kelurahan Kedongombo dan juga Bapak RT dan juga untuk di wilayah perumahan terkait fogging pada hari ini untuk penanganan kasus yang sudah terlaporkan. Di wilayah ini ada 8 kasus yang dilaporkan. Jadi sampai dengan untuk kasus sendiri di Kabupaten Tuban sampai dengan tanggal 21 April kemarin terdapat 313 kasus. Untuk kasus meninggal ada 3 kasus. Jadi 3 kasus ini di wilayah Kenduruan, di wilayah Bangilan, dan ke wilayah Puskesmas Temangga. Rata-rata usia yang terkena? Rata-rata usia yang terkena adalah usia anak. Jadi, usia 5 sampai dengan 14 tahun. Jumlah kasus demam berdarah diperkirakan masih akan terus meningkat. Masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih dengan menerapkan 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Polres Tuban tangkap pemuda pelaku begal payudara ibu-ibu muda. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sejumlah ibu-ibu muda di Kabupaten Tuban menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh seorang pemuda setempat. Pelaku melakukan aksi nekat tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya. Beruntung, polisi yang mendapati laporan dari salah satu korban berhasil menangkap pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban langsung menggelandang Ahmad Iwan, 21 tahun, ke Polres tempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban tersebut ditangkap polisi lantaran nekat melakukan aksi begal payudara wanita. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, tersangka sengaja berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari korban. Ibu-ibu muda usia 30 tahun biasanya menjadi incaran saat berjalan sendiri usai belanja pagi. Tersangka langsung mendekati korban dan melancarkan aksinya, lalu tancap gas melarikan diri. Berkat laporan korban, polisi berhasil mendeteksi ciri-ciri sepeda motor yang digunakan tersangka beraksi. Tersangka berhasil ditangkap beserta barang bukti sebuah sepeda motor. Ironisnya, perbuatan tak senonoh ini dilakukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Jadi motifnya ya berdasarkan pengakuan dari tersangka, ya hanya pingin ini aja memegang, kemudian setelah dia memegang payudaranya seseorang, dia merasa puas karena yang disampaikan empuk katanya. Ya, ini yang disampaikan tadi. Setelah dia melakukan aksinya, dia kembali dengan motif dia mau mengendarai sepeda motor, mengamankan sepeda motor Vixen warna putih. Sementara itu, di hadapan petugas, pelaku mengaku baru melancarkan aksinya sebanyak 2 kali dengan sasaran ibu muda. Setelah melakukan begal payudara, pelaku lalu kabur dan pulang ke rumah untuk melakukan onani. Iku mbok begal payudara niki wong sing piye? Sing gedhi. Sing body. Iku wonge dhewean to piye? Dhewean. Pas numpak peda. Iya, sampai ya numpak peda. Langsung mbok rempon ngono. Iya. Ping pira Mas ngono? 2. Indi isik to langsung salib ngono to? Indi isik. Bareng rempon langsung lapo ngono. Onani. Neng omah to? Neng omah. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam dalam sel tahanan Polres Tuban. Tersangka terancam dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar aturan karena berjualan di atas trotoar. Penertiban dilakukan di sejumlah jalan protokol di kabupaten setempat. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar aturan. Satu persatu pedagang yang berjualan di atas trotoar didatangi petugas serta langsung ditertibkan. Penertiban pedagang kaki lima liar ini dilakukan di sejumlah jalan protokol di seputaran Lamongan Kota. Di antaranya di Jalan Basuki Rahmat, Jalan Lamong Rejo hingga Jalan Kusuma Bangsa. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Selain itu juga untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki. Pasalnya PKL yang ditertibkan menggunakan trotoar untuk menjajakan barang dagangan mereka. PKL yang ditertibkan selanjutnya akan diberikan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak kembali berjualan di atas trotoar. Sementara kegiatan dilakukan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kawasan kota. Loh Pak, tujuan dari penertiban ini salah satunya itu apa Pak? Kita lakukan penertiban ini biar gak ganggu pejalan kaki maupun lalu lintas. Karena selama ini banyak yang berjualan yang berada di bawah jalan maupun di trotoar. Nah terus sanksi yang diberikan oleh para pedagang-pedagang yang berjualan di atas trotoar sendiri apa ini Pak? Untuk saat ini kita lakukan pendekatan atau sosialisasi, memberikan peringatan agar tidak berjualan di trotoar saja. Untuk selanjutnya barangkali nanti PKL itu masih tidak mengindahkan peringatan kami, akan kami lakukan tindakan tegas dengan mengangkut barang-barang yang
di trotoar. Kegiatan serupa akan terus digelar petugas agar trotoar bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya, serta keindahan dan kebersihan kota tetap terjaga. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Kusnul Yakin, mencalonkan diri maju dalam kontestasi Pilkada Lamongan tahun 2024. Ia mengaku siap bersaing dengan calon petahana yaitu Yuhronur Effendi, serta mundur dari ASN. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Lamongan, Kusnul Yakin, mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang digelar oleh PKB dan PDIP Lamongan pada Rabu kemarin. Ia mencalonkan diri maju dalam kontestasi Pilkada Lamongan tahun 2024 serta siap bersaing dengan calon petahana Yuhronur Effendi. Kusnul sendiri telah mengambil formulir penjaringan PKB dan PDIP. Kusnul mengaku telah menyiapkan dengan matang pencalonannya untuk maju menjadi kepala daerah, termasuk mengurus proses administrasi pengunduran diri sebagai ASN. Seharusnya ia baru pensiun dari ASN pada tahun 2027, namun karena ikut kontestasi Pilkada Lamongan, maka ia telah mengajukan pensiun dini. Di kantor DPC PKB Lamongan, kedatangan Kusnul diterima langsung oleh Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur bersama pengurus PKB setempat. Kusnul menjelaskan keinginan untuk maju sebagai bupati karena ingin membangun Lamongan lebih baik ke depan agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu akan kembali jadi wakil bupati apa? Terima kasih. Jadi saya berproses di Pilkada 2024 ini adalah mendaftar calon bupati, ya, jadi bukan calon wakil bupati. Calon bupati, ataupun ada branding itu saya tidak tahu. Jadi branding yang sudah beredar saya adalah Kudu Yakin Lamongan Maju. Bukan Gofur Yakin ya? Itu saya tidak tahu. Kalau ada branding seperti itu saya tidak tahu. Ya. Seperti itu, Pak. Pak, motivasinya apa sih Pak maju dulu? Jadi motivasi kami untuk memajukan Lamongan ini untuk menjadi Lamongan lebih baik, Lamongan yang lebih bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas. Pak, kalau anda nilai Pak Lamongan sekarang gimana? Alhamdulillah Lamongan sudah cukup maju. Partai yang sudah berkomunikasi dengan apa Pak selain PKB? Masih status ASN Pak, apa sudah mulai proses? Saya sudah berproses untuk pengajuan pengunduran diri. Sementara itu, Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah menerima berkas pendaftaran calon Bupati Lamongan yang diajukan oleh Kusnul Yakin. Kepala BPKAD Lamongan tersebut juga merupakan orang pertama yang melakukan pendaftaran. Ya, pendaftar pertama tadi Pak Haji Kusnul Yakin. Ya, ini ada kabar besok atau besok lusa juga ada yang mendaftar lagi. Ya, kita tunggu saja. Semua bisa mendaftar di DPC PKB. Untuk kader sendiri Pak itu apa ada? Karena Pak, kader sendiri DPC banyak sekali. Ya, jadi banyak dipersiapkan. Ya. Pak Ketua siap maju Pak? Itu nanti nunggu instruksi DPP. Pak Ketua, siap, Pak Ketua. Secara pribadi siapa? Pak Ketua, bisa jadi enggak ketika Pak Kusnul mencalonkan sebagai bakal calon bupati, sementara nanti DPP bisa membalik bahwa calon Bupati Lamongan adalah Ghafur dan wakilnya adalah Kusnul Yakin? Itu nanti kita serahkan ke DPP PKB. Usai menyerahkan berkas pendaftaran di kantor PKB Lamongan, Kusnul langsung ke kantor DPC PDIP Lamongan untuk mengikuti penjaringan bakal calon Bupati Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Meriahkan Hari Kartini, Pemkab Bojonegoro gelar lomba memasak. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dalam rangka memeriahkan Hari Kartini, Pemkab Bojonegoro menggelar lomba memasak nasi goreng khas Bojonegoro.
Uniknya, lomba memasak dilakukan oleh kaum laki-laki, di mana mereka diharuskan bisa berkreasi memberikan hidangan masakan nasi goreng terbaik. Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Kartini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar lomba memasak nasi goreng khas Bojonegoro di Pendopo Malopati Pemkab setempat pada Jumat pagi. Mengusung tema mewujudkan keluarga berkualitas melalui makanan sehat dan bergizi, sebanyak 70 peserta dari sejumlah pejabat di instansi Pemkab setempat hingga perwakilan dari tiap kecamatan sangat antusias mengikuti lomba memasak ini. Uniknya dari lomba memasak tersebut di mana para kaum laki-laki yang mengambil bagian sebagai juru memasak. Di sini para kaum laki-laki diharuskan menyajikan hidangan nasi goreng dengan kemampuan kreativitas yang dimiliki dan tentunya memiliki tampilan unik serta cita rasa yang sangat enak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto mengatakan, di momentum Hari Kartini, peran dari Ibu Kartini sendiri dalam memperjuangkan kesejahteraan harus bisa menjadi implementasi bagi para bapak-bapak. Di mana peran seorang ibu tentunya bisa juga dilakukan oleh peran seorang ibu. Contoh peran salah satunya berupa memasak setiap hari. Dengan lomba memasak ini menjadikan seorang istri maupun ibu sebagai ratu pada momen Hari Kartini. Ini dalam rangka Hari Kartini sebagai semangat dari bagian kesetaraan gender, kami kita semua mendorong bahwa peran-peran Kartini yang sudah diperjuangkan Kartini di dalam kesetaraan gender itu harus menjadi implementasi yang nyata, artinya bagi bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, bahwa peran-peran ibu-ibu selama ini sebenarnya ini juga bisa diperankan oleh bapak-bapak untuk meringankan peran-peran perempuan. Emansipasi perempuan itu didukung, disupport penuh, diberi ruang oleh bapak-bapak. Nah, salah satunya kita gerakan lomba masak yang semuanya ini ibu-ibu menjadi ratu, Kartini menjadi ratu untuk menikmati hidangan kami, hidangan bapak-bapak. Sementara itu dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Nurul Azizah mengatakan ke depan dalam rangka memperingati Hari Kartini kegiatan tersebut bisa dilaksanakan kembali tentunya dengan tema yang berbeda. Dirinya berharap emansipasi, kegigihan serta tekad kuat dari sosok Ibu Kartini bisa menjadi cerminan bagi wanita-wanita di Bojonegoro. Insya Allah yang namanya memperingati Hari Kartini temanya tentu berbeda. Dan kebetulan hari ini temanya adalah memasak, sederhana sekali, memasak untuk kebutuhan sehari-hari yang biasa dilakukan secara ringan. Ini adalah memasak nasi goreng, dan nasi goreng ini adalah idola. Saya kira banyak sekali masyarakat kita yang menyukai. Mungkin ada harapan Bu di momen Hari Kartini seperti ini? Saya kira dengan adanya peringatan Hari Kartini tentu emansipasi, kemudian keinginan kuat Ibu Kartini dan bisa menguat kepada wanita-wanita Indonesia, utamanya adalah wanita ibu. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu sebanyak 1.545 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro mengikuti praktek manasik haji yang dilaksanakan oleh Kemenak setempat. Kemenak Bojonegoro menegaskan bahwa persiapan pemberangkatan calon jamaah haji sudah mencapai 90%. Menjelang keberangkatan haji, sebanyak 1.545 calon jamaah haji Kabupaten Bojonegoro mengikuti rangkaian praktek manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setempat pada Kamis pagi. Dengan mengenakan kain ihram, para jamaah didampingi masing-masing petugas pendamping haji diberikan arahan dan urutan manasik haji. Mulai dari wukuf di Arafah, tawaf, mapi di Mina, hingga melempar jumroh. Sesuai jadwal sebelumnya dari Kementerian Agama Bojonegoro, sebanyak 1.466 calon jamaah haji full Bojonegoro kloter 1, 2, dan 3 dan kloter 4 akan berangkat pada tanggal 11 Mei mendatang. Sedangkan untuk jamaah haji cadangan sebanyak 79 orang tergabung dengan Kabupaten Lamongan akan berangkat pada tanggal 12 Mei 2024. Rencananya keberangkatan calon jamaah haji akan dilakukan dari Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro, Muhammad Abdullah Hafiz mengatakan, hari kedua manasik haji ini para calon jamaah haji diberikan materi tentang teori seputar haji, tips menjaga kesehatan, tata kelola dam, alur perjalanan ibadah haji, dan kemudian diakhiri dengan praktek manasik haji.
Pihaknya menegaskan kesiapan haji di Bojonegoro sudah mencapai 90%, di mana mulai pembagian kloter jemaah sudah disusun, koper sudah didistribusikan, manasik haji sudah dilakukan, dan tinggal menunggu undangan dari Kemenak terkait kepastian jam pemberangkatan. Abdullah Hafidz menambahkan untuk menghindari kelelahan saat ibadah haji supaya calon jemaah haji lansia bisa ada pendampingan dari istri maupun anak. Di sisi lain, pihak Kemenak sendiri juga sudah menyiapkan pendampingan bagi jemaah haji yang lansia. Hari ini manasik kita adalah kelanjutan dari yang hari pertama kemarin, yaitu tentang praktek manasik haji. Ini tadi pagi sudah teori dan kebijakan pemerintah tentang kesehatan, kemudian tentang tata kelola dam dan alur perjalanan ibadah haji, kemudian diakhiri dengan praktek ibadah haji per kloter sekaligus dibimbing oleh ketua kloter, petugas pembimbing, TKHK, dan kesehatan dan semuanya full lengkap ini didampingi jamaah haji per kloter. Agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, Kemenak Bojonegoro menghimbau supaya jamaah tidak membawa barang bawaan yang berlebihan seperti rokok puluhan stang, benda tajam maupun barang yang mudah terbakar. Edo Jadi Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.